Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Di bulan ini Allah membuka pintu-pintu surga, penutup pintu-pintu neraka. Di bulan ini Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan melipat gandakan pahala bagi setiap amal kebaikan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah menunaikan zakat. Karena itulah kita sering melihat orang-orang berlomba-lomba menunaikan zakat di bulan yang suci ini. Maka daripada itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan hanya sibuk mengejar ibadah-ibadah sunnah tetapi melupakan kewajiban yang telah ditetapkan. Zakat adalah pilar utama dalam Islam, dan dengan menunaikannya kita tidak hanya membantu sesama tetapi juga membersihkan diri kita sendiri di hadapan Allah. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah untuk selalu menunaikan zakat dengan ikhlas dan menjadikannya bulan Ramadan ini sebagai momentum memperbanyak amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Di rumah Dani, dia memikirkan tentang ceramah Ustadz tadi. Dia tergiur dengan uang zakat yang besar. Zakat, semua orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Orang kaya tak ragu mengeluarkan jutaan rupiah, bahkan miliaran. Tapi bagaimana kalau aku itu jadi perantara ya? Kalau aku itu bisa membuat lembaga zakat sendiri yang terlihat resmi, terlihat meyakinkan, tapi sebenarnya uang zakatnya aku pakai buat sendiri, gimana? Ini ide yang cerdas. Aku nggak perlu kerja keras, tidak perlu banting tulang, cukup membuat lembaga zakat yang fiktif dan beberapa brosur untuk menyebarkan informasi. Ya, itu yang akan aku buat. Orang-orang pasti percaya. Mereka tidak akan berpikir dua kali sebelum menyerahkan uang mereka. Dan rencana ini pasti bakalan berhasil. Soalnya kan aku itu dikenal baik di lingkungan ini. Sering ke masjid, ramah pada tetangga. Aku akan mulai besok. Aku akan mencari cara agar lembaga ini terlihat sah. Jika aku berhasil, tidak ada lagi hidup susah. Aku tidak akan perlu memikirkan uang seumur hidupku. Namun bukannya merenungkan kajian tentang zakat, Dani malah memikirkan ide jahat untuk memanfaatkan uang zakat itu untuk keuntungannya sendiri. Baik, sekarang waktunya eksekusi. Aku harus membuat brosur yang terlihat meyakinkan, seolah-olah ini benar-benar yayasan yang membantu fakir miskin. Aku butuh nama yang keren. Yayasan Cahaya Umat, terlalu biasa. Yayasan Berkah Ramadan, terlalu pasaran. Ini dia, Yayasan Amal Sejahtera. Kayaknya ini lebih profesional dan bisa dipercaya deh. Sempurna. Sekarang deskripsinya, aku harus menggunakan kata-kata yang menyentuh hati. Yayasan Amal Sejahtera hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan donasi Anda, kami akan menyalurkan zakat kepada fakir miskin, yatim piatu, dan duafa yang berhak menerimanya. Salurkan zakat Anda melalui rekening berikut. Di atas nama Yayasan Amal Sejahtera. Nah, ini pasti bikin orang terenyuh nih. Sekarang tinggal cetak brosurnya. Aku akan sebarkan ini di masjid-masjid, di media sosial, dan bahkan di grup WhatsApp RT. Semuanya akan berjalan lancar. Luar biasa, aku bisa jadi pengusaha sukses kalau terus berpikir sekreatif ini. Sekarang tinggal membuat akun media sosialnya deh. Harus ada testimoni nih. Orang-orang pasti lebih percaya kalau ada cerita dari penerima zakat. Dan ini mengetik beberapa testimoni palsu dengan nama yang dibuat-buat. Terima kasih Yayasan Amal Sejahtera. Anak saya sekarang bisa makan sahur dengan layak. Bu Siti penerima zakat. Alhamdulillah donasi yayasan ini sangat membantu keluarga kami yang sedang kesulitan. Pak Ahmad pekerja serabutan. Sempurna, semua terlihat asli. Tak ada yang akan mencurigainya. Sekarang tinggal menunggu para dermawan berdatangan untuk mengirimkan uang mereka ke rekeningku. Dalam waktu singkat aku akan jadi orang yang kaya. Orang-orang percaya dan mulai berdonasi karena mereka ingin berbuat kebaikan. Lihat ini, orang-orang benar percaya. Aku baru saja nyebarin brosur dan memposting beberapa testimoni palsu, tapi dalam hitungan jam donasi udah mulai berdatangan. Mereka tidak ragu sedikit pun mengirimkan uang mereka. Ini lebih mudah dari yang aku bayangkan. Assalamualaikum, saya ingin berdonasi untuk anak yatim. Bisa saya transfer ke rekening ini ya? Tentu saja bisa Bu. Silahkan kirim sebanyak yang Ibu mau ya. Pak, saya ingin menyisihkan sebagian rezeki saya untuk kaum duafa. Mohon diterima ya. Wah, baik sekali Ibu ini. Tentu saja saya akan menyalurkannya Bu.
2 juta, 5 juta, 10 juta. Ih, gila, ini bahkan lebih cepat dari gajian seorang pegawai kantoran. Dalam sehari saja aku sudah mendapat uang lebih daripada cukup untuk hidup bermewah-mewah. Orang-orang ini mereka hanya butuh sedikit dorongan emosional. Brosur penuh kata-kata indah, gambar anak-anak yatim yang menyedihkan, dan juga testimoni yang menyentuh hati. Itu sudah cukup untuk membuat mereka rela menyerahkan uang mereka tanpa banyak bertanya. Mereka berpikir mereka sedang berbuat baik, padahal mereka hanya sedang mengisi kantongku. Ha! Semoga Allah membalas kebaikan Yayasan Amal Sejahtera ya. Terima kasih telah menjadi perantara kebaikan. Semoga berkah. Astaga, mereka benar-benar termakan omongan-omongan kosong ini. Aku hanya butuh lebih banyak exposure, lebih banyak postingan, lebih banyak cerita mengharukan. Dengan begitu, uang akan terus mengalir. Uang yang masuk tidak pernah disalurkan, melainkan digunakan untuk foya-foya dan membeli barang-barang mewah. Oh, inilah hidup yang sederhana. Aku sudah terlalu lama hidup susah. Sekarang waktunya menikmati hasil kerja kerasku, atau lebih tepatnya hasil kepintaranku. Siapa sangka hanya dengan modal brosur dan akun media sosial aku bisa mendapat uang sebanyak ini. 50 juta, 80 juta, 100 juta. Astagfirullah, ini lebih dari yang aku bayangkan. Orang-orang benar-benar mudah tertipu. Mereka tidak sadar kalau uang yang mereka donasikan tidak pernah sampai ke tangan yang berhak. Ha! Dan aku hidup seorang sultan. Sekarang waktunya belanja lebih banyak lagi. Mobil baru, kenapa tidak? Aku bosan naik motor butut itu. Aku butuh sesuatu yang lebih berkelas, sesuatu yang membuat semua orang itu ternganga saat aku lewat. BMW, Mercedes, Lamborghini, mungkin terlalu mencolok. Apa aku beli semua aja ya? Saat nongkrong di sebuah kafe mahal, Dani bertemu Sinta, seorang wanita cantik yang terlihat elegan. Astagfirullahaladzim, itu siapa? Cantik banget tuh cewek. Aku harus berkenalan nih. Maaf, boleh aku duduk di sini? Rasanya agak aneh melihat seorang wanita seanggun ini duduk sendirian. Oh, biasanya pria langsung menawarkan traktiran, bukan isi duduk. Menarik, silahkan. Yaudah, kalau begitu mungkin aku harus menawarkan traktiran juga. Apapun yang kamu mau, anggap saja aku sudah pesan ya. Baik banget. Biasanya pria yang baru kenal itu tidak langsung seberani ini. Aku bukan pria biasa. Aku percaya kalau hidup harus dinikmati, dan pertemuan dengan seorang spesial sepertimu patut dirayakan. Oh iya? Jadi menurutmu aku orang spesial? Jelas, wanita seperti kamu tidak mungkin sekedar mampir ke kafe tanpa ada alasan. Kamu punya alasan yang jelas dan aura yang sulit diabaikan. Aku penasaran siapa sebenarnya wanita misterius di depanku ini. Aku hanya seorang wanita yang menikmati hidup, sama seperti kamu. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih, mungkin kita bisa berbicara lebih lama. Itu tawaran yang tidak mungkin aku tolak. Bagaimana kalau kita lanjutkan perbincangan ini dengan makan malam? Aku tahu tempat dengan pemandangan kota yang indah. Ya sudah, aku suka pria yang tahu bagaimana bersikap. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membuat perbincangan ini menarik. Untuk menarik perhatian Sinta dan Dani, mulai membelikan hadiah mahal dan sering mentraktirnya makan di tempat mewah. Dani, aku harus akui, kamu itu benar-benar tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Setiap kali kita bertemu, ada saja kejutan yang kamu berikan. Makan malam mewah, hadiah mahal. Aku penasaran sebenarnya apa yang kamu cari? Apa yang aku cari? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum, Sinta. Bukankah hidup ini untuk dinikmati? Kalau aku tuh punya kemampuan untuk membuat seorang bahagia, kenapa tidak? Kamu bicara seperti pria yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Aku suka itu. Aku selalu percaya kalau pria yang tahu bagaimana menikmati hidup berarti dia juga tahu bagaimana membahagiakan orang lain. Tentu saja, hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal biasa. Aku selalu berpikir kalau kita itu bisa mendapatkan yang terbaik. Kenapa harus puas dengan yang seadanya? Menarik, sepertinya kita punya pandangan yang sama soal hidup. Aku juga ingin sesuatu yang lebih. Aku tidak mau hidup pas-pasan. Aku ingin rumah mewah, mobil mahal, kehidupan yang nyaman, dan tentu saja seorang yang bisa memberikannya. Mengerti maksudmu, dan aku yakin dengan apa yang aku miliki sekarang semua itu bukan sekedar impian. Aku bisa mewujudkannya untukmu. Oh iya, kamu yakin bisa memberikan semuanya untukku? Kalau begitu kita berdua ada di jalur yang sama. Mari kita nikmati hidup dengan cara yang benar. Dan yang sudah terlanjur jatuh cinta berjanji akan membelikan rumah dan juga mobil untuk Sinta.
Dani, aku sudah sering bertemu pria mapan, tapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya sekedar bicara, kamu benar-benar membuktikan segalanya dengan tindakan. Tentu saja aku selalu percaya kalau mencintai seseorang harus ditunjukkan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata dong. Kamu tahu apa yang membuat aku itu bahagia, Dani? Hidup tanpa kekhawatiran, tidak perlu memikirkan tagihan, tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Aku ingin rumah yang besar, mobil yang nyaman, dan tentu saja pasangan yang bisa memberikan semua itu. Kalau itu yang kamu inginkan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Aku janji, aku akan membelikan rumah untukmu, mobil juga. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku ingin kamu itu bahagia bersamaku. Benarkah? Aku tidak ingin hanya janji kosong ya, Dani. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa berkomitmen dengan seorang yang hanya bicara manis. Sinta, aku tidak pernah bermain-main dalam hidupku. Kalau aku tuh bilang aku akan membelikan rumah dan mobil untukmu, maka aku akan menepatinya. Percayalah padaku. Karena terus menghamburkan uang untuk Sinta, tabungan Dani mulai menipis. Sial, kenapa uangku berkurang secepat ini ya? Aku merasa seperti kemarin baru mulai yayasan ini, tapi sekarang tabunganku hampir habis. Kan di restoran mewah, hadiah mahal, janji rumah dan juga mobil, semuanya butuh uang. Aku terlalu larut dalam permainan ini. Aku ingin membuat Sinta terkesan, tapi sekarang aku mulai kehabisan dana. Aku harus mencari cara, aku tidak bisa berhenti sekarang. Kalau aku tuh berhenti, aku akan kehilangan Sinta. Lebih banyak uang, lebih banyak donasi dong. Dani tetap bersikeras membuktikan cintanya dan menjual mobil serta barang-barang mewah yang ia beli. Sial, aku benar-benar sudah sejauh ini, mobilku, jam tanganku, semua barang yang aku beli dengan susah payah sekarang harus kujual satu persatu. Tapi aku tidak punya pilihan lain, aku harus membuktikan ke Sinta kalau aku itu serius. Apa aku melakukan hal yang benar ya? Apa Sinta benar-benar sepadan dengan semua pengorbanan ini? Tapi kalau aku berhenti sekarang, dia pasti akan pergi. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku harus tetap berjuang. Aku butuh lebih banyak uang. Aku harus mendapatkan kembali apa yang hilang. Sinta menyarankan Dani untuk membeli rumah atas nama dirinya agar lebih aman. Dani setuju dan mentransfer uang untuk membeli rumah atas nama Sinta. Dani, aku sudah pikir-pikir soal rumah yang kamu janjikan untukku. Aku punya satu saran agar semuanya lebih aman. Saran apa, Sinta? Kamu tinggal bilang aja, aku pasti setuju. Begini, aku rasa lebih baik rumah itu dibeli atas namaku aja. Dengan begitu semuanya lebih terjamin. Kalau ada masalah, kamu tidak perlu repot mengurusinya. Lagi pula ini juga tanda bahwa kamu itu benar-benar serius denganku. Aku tidak pernah ragu padamu, Sinta. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kalau itu yang membuatmu lebih nyaman, ya sudah. Aku akan segera mengurus pembelian rumah itu. Kamu benar-benar pria yang bisa diandalkan, Dani. Aku tahu aku itu tidak salah memilih dirimu. Tentu saja aku sudah berjanji dan membuktikan cintaku. Dan aku tidak akan pernah mundur dari janji itu. Sudah, uangnya sudah terkirim. Sekarang kita tinggal menunggu proses pembelian rumahnya selesai. Terima kasih, Dani. Aku yakin kita akan hidup bahagia bersama. Namun setelah transaksi selesai, Sinta tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kenapa Sinta tidak menjawab? Sudah lebih dari 10 kali aku menelpon. Ini pasti ada yang tidak beres. Sinta, kamu di mana? Aku sudah coba hubungi kamu dari tadi. Tolong jawab, aku khawatir. Wah, akun Sinta hilang. Tidak mungkin. Dia tiba-tiba menghapus semuanya. Atau jangan-jangan Dani buru-buru sekali lagi. Namun nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak, ini pasti cuma kesalahpahaman. Mungkin Sinta sedang sibuk. Mungkin dia lupa mengisi pulsa atau ponselnya rusak. Ya pasti begitu. Tidak, ini tidak mungkin. Rumah itu, uangku, Sinta, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang aku sudah ditipu. Dani mencoba mencari alamat rumah yang dijanjikan Sinta, tapi tidak ada satupun data yang mencocokkan identitasnya. Dani datang ke rumah yang ia beli untuk Sinta, tapi rumah itu kosong dan tidak ada siapapun. Tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahpahaman. Rumah itu seharusnya sudah atas nama Sinta. Kenapa malah kosong begini? Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru saja mentransfer uang dalam jumlah yang besar. Aku sudah menjual semuanya untuknya. Aku pasti sedang bermimpi buruk. Ya, ada apa ya? Pak, ini rumah ini yang tinggal di sini wanita bernama Sinta. Dia di mana sekarang, Pak? Rumah ini dari dulu kosong, Mas. Setahu saya belum ada yang menempatinya. Memangnya Mas siapa?
Aku ditipu, Sinta. Sinta, dia tidak pernah berniat tinggal di sini. Dia hanya mengambil uangku dan pergi. Aku harus melaporkan ini. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus ke kantor polisi. Dalam kepanikan, Dani memutuskan untuk melaporkan penipuan ini ke kantor polisi. Baik, Saudara Dani, bisa jelaskan laporan Anda? Pak, saya ditipu. Wanita bernama Sinta mengambil uang saya dan menghilang. Saya sudah membeli rumah atas namanya, tapi dia tidak ada di sana. Semua kontaknya hilang, akun media sosialnya lenyap. Saya tidak tahu harus mencari dia di mana. Anda bilang mentransfer sejumlah uang yang besar ke atas nama orang lain tanpa kontrak yang jelas. Iya Pak, tapi saya percaya padanya. Saya mencintainya. Saya tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Saya mohon Pak, bantu saya menemukannya. Saudara Dani, sebelum kami melanjutkan, kami perlu melakukan pengecekan identitas Anda. Bisa saya lihat KTP atau kartu identitas lainnya? Saat Dani memberikan identitasnya, polisi menjadi curiga dan mulai mengecek data dirinya. Saudara Dani, Anda sadar bahwa Anda adalah buronan. Apa? Buronan? Maksudnya apa Pak? Saya yang jadi korban di sini. Saya melapor karena saya ditipu. Kami baru saja menemukan data bahwa Anda telah menjadi buron atas kasus penggelapan dana zakat. Yayasan yang Anda buat diduga fiktif dan telah menipu banyak orang. Seluruh transaksi keuangan Anda telah dicurigai sejak beberapa bulan terakhir. Kami sudah mencari Anda dan hari ini Anda justru datang sendiri ke kantor kami. Pak, ini pasti ada kesalahan. Saya memang mengelola dana zakat, tapi saya Anda bisa menjelaskan nanti di pengadilan. Untuk saat ini Anda resmi kami tahan ya Pak. Dua polisi lain mendekat dan langsung menahan Dani agar tidak lari. Pak, tolong. Saya korban di sini. Saya ditipu. Sinta yang mengambil semua uang saya. Saya sudah kehilangan segalanya Pak. Anda kehilangan segalanya karena keserakahan Anda sendiri Pak, Saudara Dani, dan sekarang hukum akan berbicara. Bawa dia ke sel. Di dalam sel, Dani hanya bisa menyesali nasibnya, kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Bagaimana ini ya? Bagaimana bisa semua ini terjadi? Aku hanya ingin hidup nyaman, hanya ingin mendapat cinta mendapatkan cinta dan kebahagiaan, tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Semua itu tidak ada artinya sekarang. Aku dulu merasa seperti raja, tapi nyatanya aku hanya seorang pecundang bodoh yang tertipu oleh keserakahannya sendiri. Sinta, apa dia sekarang sedang menikmati hidup dengan uangku ya? Apa dia tertawa saat mengingat bagaimana aku tuh menyerahkan semuanya tanpa berpikir panjang? Aku ini benar-benar tolol. Aku yang menipu orang lain, tapi pada akhirnya akulah yang paling tertipu. Mereka orang-orang yang mengorbankan uang mereka untuk berbuat kebaikan. Aku menghancurkan kepercayaan mereka. Aku merampas rezeki mereka. Dan lihatlah aku tuh sekarang. Aku mendapat hukuman yang pantas. Aku ingin mengulang waktu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu tidak ada jalan kembali.